sebelum berangkat 3 hari itu, selama 3 hari itu saya ngimpi terus, ganti-gantian aja. Kadang-kadang kakek saya, kamu udah lama ya nggak ngirim doa ke sini, padahal saya tiap saat pasti ngirim doa ke sana. Terus saya ziarah ke bapak ibu saya bilang, Pak, Bu, saya minta doa. Ini saya buat ngobatin saudara dari Mas ini. Gitu. Orang ngelihat gapura itu gapura kayak gapura biasa, tuh kayak pakai tulisan gini, selamat datang gitu ya. Tapi pas saya lihat itu, gapuranya itu bukan gapura bang, kayak kita mau masuk ke dalam candi bang, kayak ada candi-candi gitu bang. Selamat datang, saya bilang, Mas, ini tempat apa? Gitu. Pas saya masuk itu bang ya, di dalam kerajaannya itu bang, ya Allah, saya ngeliat tuh berbagai macam bang, kejadian, benar-benar kejadian bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Oke nih sob, kali ini gue sudah menghadirkan seorang narasumber yang mungkin kalian sudah pada tahu siapa nih narasumber gue. Dan narasumber gue ini memiliki pengalaman yang sangat-sangat menarik. Dan ini ceritanya di luar nalar ya, kita sapa. Selamat malam, Pak Imron. Selamat malam bang. Alhamdulillah, Pak. Akhirnya datang lagi nih, Pak. Iya. Iya, dan sebelumnya juga udah pernah Betul. cerita ya? Iya betul. Tentang membantu orang juga ya? Iya betul. Oke, Pak. Ini kan kejadian sama nih. Sama-sama membantu orang. Sampai sekarang masih, Pak? Masih saya. Oke, dan buat temen-temen nih, kalau misalnya ada yang minta bantuan nih ke Pak Imron dari segi medis ya, diurut ataupun yang lain, itu kemana tuh Pak minta bantuannya ke Bapak? Bisa ke nomor WhatsApp saya di 0813 1914 4296 atau 0857 7765 1096. Tapi saya biasa panggilan, nggak menyediakan tempat di rumah. Oke, berarti panggilan ya. Dan di Facebook juga ada Pak? Betul. Kalau Facebook saya Surayahani. Oke, nanti semuanya saya cantumin nih di deskripsi. Oke Pak, ini kan kejadian di daerah berdempetan dengan yang namanya itu Gunung Kawi. Kalau dari saya nih, oke, dan kejadian ini karena si orang ini melakukan yang namanya itu sebuah pesugihan. Betul. Sampai menerima azab yang menyeramkan seperti ini Pak. Iya betul. Oke. Dan itu sebenarnya tidak diperbolehkan ya? Memang di agama dilarang bang. Iya. Dan sebenarnya semuanya itu tipu daya jin ya? Betul. Tipu daya setan? Betul. Oke, makanya untuk yang sekarang kalau untuk pesugihan tuh hati-hati. Iya. Oke Pak, untuk ceritanya mungkin ditahan dulu ya. Dan buat kalian semua yang penasaran sama ceritanya Pak Imron seperti apa, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih, jangan lupa di subscribe, like, dan diklik tombol hype-nya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari obrolan tengah malam. Dan buat kalian juga yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Pak, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam? Gitu. Jadi saya di sana dimintain bantuan sama ipar saya. Kebetulan ipar saya orang sana. Katanya saudaranya sering sakit, tapi sakitnya nggak pernah jelas. Kadang-kadang dia malam-malam itu teriak-teriak. Kadang-kadang badannya itu berasa kayak ada yang nusuk-nusuk itu, tapi nggak ada apa-apa gitu. Nah saya dimintain tolong, katanya saya minta tolong dong. Ini saudara saya udah sekian tahun nih kesiksa begini.
kali aja bisa bantu. Padahal saya nggak pernah mau kalau diajak ke sana tuh nggak pernah mau. Kenapa? Karena daerah Tulungagung itu tempatnya sepi, masih banyak kebun, masih banyak hutan. Jadinya iseng, saya di sana tuh iseng. Saya bilang di sana sepi, saya nggak bisa ada ini. Kalau udah maghrib, udah nggak ada orang, pada suruh di rumah semua, nggak boleh keluar. Kata dia, saya minta tolong deh kesediaannya. Nah, dibantu juga sama kakak saya ngomong, udah tolongin aja. Apa salahnya nolongin orang? Toh juga kan, ini masih saudara juga dari suami saya gitu. Saya bilang ya udah, saya izin dulu sama istri saya. Kata istri saya, gimana ini ntar? Pasien-pasien di sini gimana? Udah punya jadwal segini banyak, nanti mereka yang ada marah, nggak mau dipegang. Iya. Terus saya bilang, udah nggak apa-apa, bilang aja. Saya ada keperluan mendadak, nanti 1 minggu baru saya buka lagi. Menurut saya sama ngobatin orang. Saya WA tuh satu-satu, sekalian di sini sama istri saya di WA. Akhirnya alhamdulillah mereka pada ngerti. Nggak apa-apa pak, kebanyakan bilang gitu, nggak apa-apa pak, diselesain dulu aja masalahnya. Nah pas hari hanya mau berangkat nih, saya itu biasanya kalau mau ziarah, kan orang tua saya udah nggak ada. Orang tua saya udah meninggal dua-duanya, bapak ibu saya. Biasanya kalau mau ziarah itu kan setiap hari Jumat saya diperluin waktu tuh tiap hari Jumat. Ini tumben-tumbenan sebelum berangkat kurang 3 hari itu, saya tiap hari pengen banget ke makam bapak ibu saya. Ziarah. Hati itu pengen banget ke sana. Kata istri saya tumben. Biasanya hari Jumat. Ini kok tiap hari mau ke sono. Nggak tahu. Kalau lagi tidur, almarhum bapak tuh bilang, tengokin. Oh, sempat mimpiin. Iya. Itu sebelum berangkat 3 hari itu, selama 3 hari itu saya ngimpi terus. Ganti-gantian aja. Kadang-kadang kakek saya, kamu udah lama ya nggak ngirim doa ke sini. Padahal saya tiap saat pasti ngirim doa ke sana. Terus saya ziarah ke bapak ibu saya bilang, Pak, Bu, saya minta doa. Ini saya dimintain tolong mau ke Tulungagung buat ngobatin saudara dari Mas ini gitu. Udah, pas udah 3 hari, saya dibilangin kita berangkatnya sebelum subuh ya. Jadi biar nggak terlalu siang sampai sana, masih agak pagi. Oh ya udah terserah kata saya gitu, terserah aja. Yang penting saya mah tinggal naik doang, duduk di mobil. Udah datang jemput saya, kan dia rumahnya di daerah belakang Taman Mini tuh. Oke. Dia jalan nyampe ke tempat saya sekitar jam 3:30 lah. Saya bilang tanggung, kalau mau berangkat jam segini tanggung, ntar lagi subuh. Udah nggak apa-apa, kita berangkat. Nah pas di jalan itu, firasat saya tuh agak nggak enak. Kata saya bilang sama gini sama kakak ipar saya, kita minggir dulu ya gitu. Kalau nggak minggir, takutnya kenapa-napa, perasaan saya nggak enak banget. Itu saya baru masuk tol Cibitung tuh. Baru masuk tol Telaga Asih. Tetap kata dia mau berangkat aja, nggak ada apa-apa, bismillah aja. Baru jarak sekitar 1 kilo, ban mobilnya pecah. Ban mobil kakak ipar saya itu pecah, duar. Itu mobil oleng tuh. Untungnya nggak apa-apa tuh bang. Mobil itu untungnya nggak apa-apa, bisa minggir, bisa ngebanting ke pinggir. Nah, kebetulan ada mobil lewat berhenti tuh, mapakin.
mobil abang ipar saya. Nanya, kenapa? Ini bannya pecah. Bawa serep enggak? Nah, lupa tuh kakak ipar saya. Nggak bawa ban serep, lupa. Biasanya taruh di dalam, dia dikeluarin sama anaknya. Saya bilang, ini udah tanda nih. Pasti ada yang nggak beres nih. Saya gitu kan. Udah, ini pakai ban serep saya aja. Saya bawa 2 nih. Dibayarin enggak? Enggak apa-apa. Nanti kirim nomor WA aja, ntar kapan waktu saya ambil gitu. Pinjem lah, dipinjem. Udah diganti, kata kakak ipar saya, ini bagusnya gimana nih? Tandanya udah jelek. Kata saya bilang gini, kan tadi saya bilang, mendingan kita sholat subuh dulu. Udah sholat subuh baru kita jalan. Setelah itu, dari rest area tuh bang. Sholat dulu. Sholat, selesai salam, saya masuk ke musola belakangan. Jadi udah pada bubar, saya baru selesai sholat tuh. Pas saya mau keluar, itu kan di musola udah nggak ada siapa-siapa tuh, Bang. Udah nggak ada orang. Pas saya balik badan, itu di pintu musola itu yang diri kakek saya, almarhum bapak saya, almarhum ibu saya, sama adiknya ibu saya yang udah nggak ada semua. Itu pada diri bang depan musola tuh. Berdiri, pada berdiri. Tapi saya doang yang bisa ngelihat. Pada berdiri. Mereka cuma senyum, saya bilang gini, doain saya ya mbah, sama kakek saya. Saya nggak begitu deketin, agak jauh tuh. Doain saya ya mbah, pak, bu, saya minta doa. Biar saya selamat di sana, nggak ada apa-apa. Cuman senyum, hilang tuh bang. Hilang tuh semuanya. Saya keluar, saya tanya, tadi pada ngeliat apaan gitu. Lihat tadi, bapak sama ibu gitu. Enggak, oh ya udah. Bismillah lah, saya naik mobil. Perjalanan, saya tuh seringnya tidur bang. Tumben-tumbenan saya kalau di mobil biasanya saya ngobrol apa-apa ya. Saya tidur. Tidur aja tuh di mobil. Ngantuk, benar-benar ngantuk saya. Tidur, dapat berapa jam gitu ya, lumayan lah. Saya sampai tuh di sana. Masuk desa apa saya lupa namanya tuh di Tulungagung. Dibangunin saya. Meron, bangun meron. Maka kakek ipar saya. Udah nyampe nih, masuk gerbang desanya. Pas saya bangun, saya lihat tuh kan biasanya kalau di desa itu kan ada gapura tuh bang. Iya. Namanya desa apa ya? Saya lihat gini. Orang ngelihat gapura itu, gapura kayak gapura biasa. Kayak gapura biasa tuh, kayak pakai tulisan gini, selamat datang gitu ya. Tapi pas saya lihat itu, gapuranya itu bukan gapura bang, kayak kita mau masuk ke dalam candi bang. Kayak ada candi-candi gitu bang. Selamat datang. Saya bilang, mas, ini tempat apa gitu. Ya ini desa saya, kampung tempat saya lahir. Oh iya, masih saya nggak punya perasaan apa-apa karena baik sangka aja ya bang ya. Karena mungkin ya namanya desa mungkin begini ya. Nah kan saya tinggalnya walaupun di Cibitung kota, kata orang kota, itu kan desa. Ke rumahnya berhenti, mobilnya pada turun tuh. Kata dia, mau ngeliat sekarang nggak orang yang sakitnya? Saya bilang enggak ah, capek saya istirahat dulu ya gitu. Udah capek. Istirahat, malamnya mau diajak ke sana, sayanya nggak mau. Kata saya, kalau malam ini benar-benar capek saya istirahat ya, besok aja lebih enakan. Ya. Nah, pagi-pagi kalau kata saudara saya, maunya jam berapa besok? Siang aja ya, siang, habis zuhur. Boleh. Terus, saya mau tidur dulu ya, tidur. Tidur itu, kalau orang kampung itu kan pakai kayak dipan ya. Iya. Kalau saya pakai kayak tikar, tapi tikar dari kayak bambu gitu, di bawah tidurnya. Karena rumahnya memang kecil, sempit. Jadi kamarnya terbatas, saya tidur di bawah aja. Tidur di bawah. Kata saya, jangan ada yang ganggu saya ya, saya mau istirahat gitu.
Lagi siapa yang mau ganggu, kata yang lain gitu. Pakai bahasa Jawa tapi saya kan nggak paham bahasa Jawa ya. Tidur, baru rep sebentar saya. Di kuping saya ini dibilangin. Wangi, wangi, wangi gitu. Bilangnya wangi bang. Saya nggak tahu apa badan saya wangi, apa gimana. Tapi saya nggak bangun. Karena kalau mau ngobatin orang, kebiasaannya begitu, jadi dibuat biasa aja. Iya. Jadi dibuat biasa aja, santai aja, nggak ada apa-apa. Saya pikir cuma halusinasi saya doang gitu. Masa bodoh yang penting nggak ada apa-apa. Tidur aja saya, sepulas-pulas saya tidur, biarin aja. Jam 1:30 tuh saya bangun. Kayak orang dikagetin. Woi gitu. Loncat saya tuh bang. Kayak ada suara orang ngebangunin saya tapi ngagetin. Woi gitu. Loncat saya itu langsung. Nah itu suara siapa bang? Suara bapak saya almarhum. Karena familiar banget suaranya ke saya. Woi gitu. Wah, bangun saya loncat langsung kan. Iya pak. Karena dulu biasa, zaman saya masih belum nikah tuh saya biasa. Sering kalau itu bangun tuh kagetin begitu. Ya bahasanya akrab sama orang tua lah. Masih keingetan dulu. Nggak taunya, oh dibangunin. Ternyata diingetin. Kebiasaannya kalau mau nginin orang tuh, diajarin bapak saya dari dulu tuh malamnya suruh disolatin dulu, diniatin dulu, didoain dulu malamnya. Diingetin saya suruh bangun. Duduk, bangun, sholat. Yang lain udah pada istirahat tuh. Baru sebentar nggak kuat mata saya tuh bang. Bener-bener ngantuk saya. Capek banget ya. Ketiduran. Mendekat subuh baru saya dibangunin tuh. Bangun-bangun sholat subuh. Ke musola saya sholat subuh. Nggak taunya di sana itu, ini kan desa nih bang ya. Desa tempat kakak ipar saya ya. Sebelahnya tuh kebun, sebelahnya hutan bang. Nah, perbatasan desa, kebun sama hutan itu ada kayak batu bang. Patok. Buat tanda. Jadi kalau ada orang yang kesasar di mana, ngeliat patok itu berarti udah deket sama desa. Dibikin nama orang kampung sana. Patok. Nah mau selesai sholat subuh itu, orang-orang pada pulang, saya muter tuh bang. Pengen lihat-lihat ya. Pengen lihat-lihat Dia ngeliat patok itu. Disamperin sama orang sana. Mas, ini patoknya. Tandanya ntar kalau mas mau kesasar, ini lihat ini ya gitu. Kalau mau masuk hutan, dia nunjuknya ke sana bang. Nunjuk dalam hutan tuh. Dalam hutan. Oh iya pak gitu. Nah, saya ikut dia bareng tuh pulang. Ngobrol di rumah, pulang, sarapan. Udah makin siang jam 8, jam 9 dibilangin, jadi nggak ntar habis zuhur? Jadilah. Kasihan orangnya udah nunggu lama gitu. Tapi saya nggak nganter ya gitu. Kayak nggak nganter. Saya unjukin aja. Dari sini lurus rumahnya gini. Kelihatan teorinya tuh gampang bang. Rumahnya tinggal lurus, belok. Rumahnya ini ntar nomor segini dari belokan tuh nomor segini rumahnya. Gampang lah bang. Gambaran saya gampang. Habis zuhur, selesai sholat zuhur saya bilang sama orang rumah di situ, saya berangkat ya. Itu posisi besoknya itu 1 Muharram. Oke. Pergantian tahun tuh Islam. Itu bahasanya ntar malam tuh, malam kalau orang Jawa bilang kan malam 1 Suro. Saya berangkat ya gitu ke rumah Pak ini buat ini. Iya. Lah kamu nggak ada nganter, kata orang sana tuh, keluarga di sana. Itu mas lagi ada keperluan katanya. Lah gimana sih, bukannya dianterin? Ya udah saya anterin gitu. Kalau di sana tinggal ibu-ibu doang yang ada di rumah itu, saya nggak mau kalau nganterin, nggak boleh saya. Yang berkepentingan itu mas kamu gitu. Ya udah deh saya sendiri aja deh. Nekat tuh bang saya, nekat.
Udah jalan, kok nelalahnya saya yang jalan itu kan zuhur ya bang ya. Saya bawa HP nih. HP saya lihat jam 12.45 tuh. Jalan sambil lihat HP saya tuh. Bukannya saya lurus, malah saya ke arah patok itu bang. Saya belok malah ke arah patok itu. Patok perbatasan. Patok perbatasan itu. Saya juga nggak tahu. Jadi saya sambil main HP. Main HP, jalan. Tahu-tahu kok saya, kok saya kesini ke patok ya gitu. Tapi saya nggak mau putar balik bang. Nggak mau putar balik. Saya malah pengennya jalan ke dalam. Dalam hutan itu. Yang perbatasan kebun sama kampung, kebun kan hutan tuh. Saya mau masuk suruh ke dalam. Saya pengennya rasa hati itu pengen ke dalam saya. Dalam. Udah ke dalam, nggak lama, tuh kayak ada bapak-bapak tapi lagi duduk bang. Di mana? Dalam hutan itu, baru berapa meter doang saya masuk. Duduk, tapi ngebelakangin saya. Pakai sarung, pakai baju pendek, kemeja pendek, pakai peci bang. Saya ngelihat itu, saya nggak asing nih. Saya nggak asing nih sama orang nih. Gitu. Saya bilang, Assalamualaikum Pak. Diam aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya benar-benar nggak asing banget saya. Itu almarhum bapak saya bang. Almarhum bapak saya itu. Pas nengok, Waalaikumsalam. Almarhum bapak saya bang. Dari depan saya. Saya tuh kayak bukan sama orang yang udah nggak ada bang, kayak orang biasa aja kita. Saya cium tangan, terus tangan saya dipegang, begini tangan kiri saya. Yang tadinya cuacanya panas nih ya, dari desa tempat tinggal abang ipar saya tuh, saya masuk ke situ, hawanya didingin bang, jadi adem, kayak orang apa ya, kayak di tempat tapi kayak udaranya lembab gitu, agak dingin. Dipegang tangan bapak saya juga almarhum, tangannya dingin juga, dingin tangannya. Itu kata dia jangan dilepas tangannya ya. Gitu. Ya udah saya ikut aja, namanya dituntun ya bang ya. Jalan saya masuk, pesennya dia, nanti kalau nyampe tempat yang kira-kira kamu belum pernah lihat, dikasih apa, jangan mau. Tahu makanan, jangan dimakan. Minuman, jangan diminum. Jalan tuh bang saya. Jalan terus, dituntun. Jalan aja masuk saya. Capeknya luar biasa saya tuh. Padahal itu posisi baru berapa meter, tapi kayak saya udah jalan jauh banget bang. Jauh banget saya udah jalan. Capek banget saya. Dan ngelihat sekitar itu gelap bang, kayak orang udah mau maghrib. Padahal saya mau masuk ke tempat itu tuh baru zuhur. Lihat HP terakhir, saya lihat HP saya udah mati. Saya lihat HP lagi udah mati, tangan kanan saya lihat HP udah mati. Nah, saya bilang, Pak mau dibawa kemana? Ikut aja udah. Ikut jalan terus, dapat kira-kira dekat apa kayak sungai gitu. Ada ibu-ibu duduk tuh bang. Tapi pakai pakaian kayak orang dulu bang, pakaian kebaya tapi yang lusuh udah lama. Pakai konde, kayak tusuk konde tuh bang, kan kelihatan orang dulu tuh ya, kelihatan banget tusuk kondenya. Kamu temuin dulu gitu, kata bapak saya gitu. Tangan saya dilepas tuh. Siapa pak? Gitu. Udah temuin aja. Saya bilang, Bu, permisi bu, gitu. Kamu udah datang. Abang tahu itu siapa? Ibu saya bang. Hah? Ibu saya bang. Almarhum ibu saya. Almarhum ibu? Ibu saya bang. Almarhum ibu saya. Bu, kamu udah datang gitu. Itu ibu saya benar-benar. Suaranya tapi saya belum lihat orangnya bang. Suaranya, karena ciri khasnya ibu saya tuh begitu suaranya. Saya deketin.
Saya duduk di batu kan, dia duduk di batu, saya duduk samping dia di batu, saya liatin, bener itu bang. Itu almarhum ibu saya bang. Saya cium tangan, kamu kesananya sama bapak kamu aja ya, gitu. Ibu nggak bisa nemenin. Emang kemana bu? Kata saya gitu. Pokoknya tadi unjukin. Oh ya udah bu, ibu mau kemana? Ibu mau pulang. Saya diri, saya ke bapak saya lagi. Saya bilang, ibu mau pulang pak? Ya udah biarin, kita jalan lagi. Baru 3 langkah saya jalan bang, saya nengok ke belakang, udah nggak ada ibu saya bang. Udah nggak ada ibu saya. Yang duduk di situ udah nggak ada. Udah pulang ya pak, gitu. Udah, kita jalan lagi ya, jalan. Kata saya, ini kalau makin lama makin aneh ya. Ini setan yang nyerupai orang tua saya atau asli orang tua saya. Iya. Saya mikirnya begitu bang, di perjalanan tuh sambil dipegang, masih dipegang lagi saya tuh. Ini beneran nggak saya nih? Takutnya setan yang bikin saya begini nih. Tapi mudah-mudahan enggak sih dalam hati saya bang. Masa iya sih orang tua saya sholat, masa begini diinin setan gitu. Mudah-mudahan enggak sih, mudah-mudahan saya salah nih. Saya jalan, terus nemu simpangan jalan tuh bang. Begini nih simpangan jalan, 2 cagrak jalan nih. Kata bapak saya, kanan kakek, kiri nenek bang. Bilangnya gitu bang, kanan kakek, kiri nenek. Maksudnya apa pak? Kamu maunya apa, mana? Kanan apa kiri? Kanan kakek, kiri nenek. Ya udah pak, kanan aja. Baru jalan kanan sebentar, itu ada rumah bang. Di dalam rumah itu ada orang lagi kayak orang ngobrol sama anak-anak. Lagi kayak orang bercanda bang sama anak-anak. Saya bilang, itu rumah siapa pak? Coba kamu lihat sana Ki. Pengen biar tahu itu rumah siapa. Kan kamu mintanya kanan kakek. Saya ketok pintunya. Permisi, assalamualaikum. Dijawab persis banget bang, waalaikumsalam. Dan sekali lagi, saya benar-benar nyata itu suara kakek saya almarhum bang. Almarhum kakek saya itu, waalaikumsalam. Tapi dia nggak buka pintu bang. Kayak ada jendela dari kayu ya. Itu saya lihat kakek saya itu lagi bercanda sama abang saya. Posisinya tuh masih pada kecil-kecil bang. Abang saya lagi di ayun bang. Feeling saya itu saya bang. Kalau yang paling kecil itu di ayun saya. Abang saya, empok saya lagi di ayun. Oh ternyata ini. Ya udahlah. Saya balik lagi. Saya bilang, Pak, saya masuk nggak? Nggak usah. Udah jalan lagi. Kemana sih Pak? Kita sebenarnya mau kemana Pak? Gitu. Udah ikut aja. Udah saya sampai udah lumayan jauh saya jalan tuh. Saya tuh lapar banget, haus banget. Pak lapar Pak, haus Pak. Gitu. Udah diem aja jalan gitu. Pas jalan, saya nemuin bang. Baru ini saya sampai gede begini nemuin yang saya lihat berita di YouTube di apa ya bang. Kayak kerajaan gitu bang. Itu saya benar-benar nemuin gerbang bang. Gerbang kayak gerbang kerajaan bang. Yang pintunya gede banget tuh bang. Yang kalau ditutup berapa orang harus dorong tuh bang. Itu benar-benar nemuin saya bang. Di tengah hutan itu bang, nemuin saya. Gerbang tuh. Saya bilang, Pak ini apa Pak? Ya ini kita mau ke sini. Tapi kalau di dalam ada yang ngasih apa-apa jangan diambil. Ini sebenarnya apa Pak? Gitu. Pas saya gitu, saya kesini tuh
mau ngobatin orang, kok jadi saya ke sini. Udah itu, ntar kamu tahu sendiri, Bapak sampai sini aja ya. Saya suruh maju, gerbang itu kebuka bang. Kayak ada yang ngomandoin, kebuka tuh gerbang. Kebuka gerbang tuh gede banget ya. Dalam itu kayak saya ngeliat-liat di film bang. Ada raja, ada permaisuri, ada pasukan bang. Kayak orang-orang dulu, kerajaan dulu bang. Saya juga nggak tahu itu kenapa ya bang. Kok kayak begini kerajaan ya. Nah, saya masuk, kamu masuk ke dalam. Saya masuk, kata saya mau ngapain? Masuk aja ke dalam. Pas saya masuk itu bang ya, di dalam kerajaannya itu bang, ya Allah. Saya ngeliat tuh berbagai macam bang. Kejadian, benar-benar kejadian bang. Ada orang lagi diseret bang. Sama orang kerajaan itu diseret bang. Diikat lehernya diseret. Ada orang disuruh minum, tapi itu airnya warnanya hitam gitu bang. Suruh minum itu airnya. Pas dia minum itu airnya, ininya sobek bang. Sampai ke sini nih bang. Mulutnya tuh sobek sampai sini bang. Air itu keluar, buar gitu. Tapi dia nggak muntah bang. Sobek sini nih bang. Tahu itu air panas, tahu itu air apa ya? Nggak tahu saya itu. Ada lagi yang dia ngejar harta nih bang ya. Ngejar harta tapi nggak dapat bang. Ngejar nih ya, di depan nih ada kayak emas, kayak apa bang. Dia kejar bang. Padahal kalau menurut saya itu orangnya di sini ya bang ya. Depannya itu udah emas ya bang. Tapi dia kejar kayak orang lari tapi nggak dapat bang. Ini isyarat apa ya? Kok orang tua saya bawa saya ke sini? Saya duduk aja udah capek saya tuh bang. Udah lapar capek. Keluar tuh bang. Kayak pelayan bawa makanan. Banyak banget makanan tuh bang. Makanan. Banyak enak banget itu bang. Minuman. Udah. Kamu makan. Tapi pakai bahasa Jawa. Jawa. Tapi Jawa-Jawa yang halus tuh bang. Jawa-Jawa dulu. Itu suruh makan. Dipesan sama almarhum bapak saya jangan dimakan. Jangan diminum kalau kasih apa-apa. Saya nahan aja. Tapi tergoda juga bang. Lapar bang, capek, tergoda juga. Nggak mau saya. Dalam hati saya, Pak, ini udah lapar banget ini Pak. Udah jangan. Di kuping saya tuh jangan. Jangan. Udah itu, kalau kamu nggak mau makan, ikut saya lagi ke dalam. Makin ke dalam tuh makin banyak kejadian aneh bang. Ada yang orang nyerupain kayak babi mulutnya bang. Itu ngeser-ngeser ke tembok bang. Tembok tuh digeser-geser dia mau gini-giniin sama dia tuh bang. Begitu aja bang kerjaannya. Gitu terus aja. Banyak deh bang pokoknya. Kata saya ini tempat apaan ya? Kok begini? Ada anak kecil main ya. Anak kecil main. Bukan anak kecil sebenarnya bang. Maaf ya bang, orang kuntet tuh bang, pada main. Tapi mukanya itu separuh bang. Separuh itu berbulu sampai ke bawah, separuh itu manusia bang. Main bang, main aja, larian gitu. Kata saya astagfirullahaladzim. Ya Allah ini tempat apa ya? Saya bilang udah, saya mau pulang udah capek saya di sini. Kalau begini terus saya ngapain nontonin gini doang. Saya nggak, udah sebelum pergi makan dulu. Saya nggak mau, saya keluar. Gerbang tuh dibuka bang. Saya keluar. Bapak saya masih ada di situ bang. Masih diri di situ bang. Almarhum bapak saya tuh masih diri. Udah keluar, kamu makan nggak? Enggak. Kamu minum nggak? Enggak. Bagus. Dipegang tangan saya lagi. Saya jalan lagi tuh bang. Jalan lagi, nyampe ke tempat ibu saya tuh yang duduk itu. Nggak ada ibu saya. Katanya, kamu haus nggak? Iya. Tuh ada air, kayak air sungai itu bang. Kalau kamu haus minum di situ. Saya minum bang, kayak orang kerakusan saya tuh minum.
minum. Bilang hausnya, kalau mau makan nanti ya di rumah aja. Jalan bang. Udah nyampe jalan, ketemu lagi tuh patok bang. Patok perbatasan tadi, desa sama hutan tadi. Nih udah sampai, bapak sampai sini aja ya gitu. Bapak mau pulang. Ya udah pak. Karena saya masih sadar tuh bang, tahu bahwa bapak saya udah nggak ada. Dia pergi, saya datang. Keluar dari lewatin selangkah dari patok itu, hawanya panas lagi bang. Panas lagi hawanya. Yang tadinya adem, sejuk, ada kayak lembab, itu panas lagi bang. Saya jalan, kok rame kampungnya ya bang. Kampung Abang Impar saya tuh rame. Katanya baru selesai ngajiin 4 hari saya bang. Hah? Saya udah nggak pulang 4 hari ke situ bang. 4 hari ke situ nggak pulang. Di ngajiin katanya orang kampung nyari orang bisa, orang pinter, nyari ke kebun, nyari ke hutan, nyari kemana, nggak ketemu saya. 4 hari saya bang. 4 hari saya nggak pulang katanya. Di ngajiin itu saya, itu hari keempat. Iya, katanya ngaji hari keempat nih. Ngajinya sebelum zuhur sampai habis zuhur. Ngaji baru selesai. Pas saya datang mau deket, itu ibu-ibu pada teriak. Lah, pakai bahasa Jawa. Lah itu bukan saudara kamu itu yang tadi di ngajiin gitu. Wah pada diri semua bang. Saya juga kaget ya. Ada apaan bu? Kamu masih hidup? Hidup? Ya iya bu. Gitu. Saya masuk, abang ipar saya gini, kamu dari mana? Tadi mau ngobatin, salah jalan, nggak tahu saya masuk ke dalam. Udah, sana mandi dulu, bersih dulu. Yang saya pikir perginya sebentar, nggak taunya lama 4 hari itu, baju saya tuh udah bener-bener kayak orang udah lama nggak pulang bang. Dalam perjalanan jauh, udah bener-bener lengket banget badan saya bang. Saya mandi tuh kan, saya mandi, selesai, coba ceritain, kamu dari mana? Saya mau cerita, tapi saya bingung, kenapa kok saya bisa masuk ke sana? Nggak lama pamannya dia datang tuh bang. Pamannya dia datang orang yang bisa bang, ngerti. Tapi lain desa dari itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, rame-rame tuh. Dia bilang, saudara kamu mana? Itu. Dia udah tahu bang, saya ada di situ. Kalau kata orang situ orang bisa. Udah capeknya udah hilang belum? Bisa ngomong nggak saya gitu. Rame-rame tuh bang duduk tuh. Rame-rame. Coba ceritain. Sebenarnya saya ini tadi kemana pak gitu. Langsung dia bilang gini, kamu tuh tulang wangi. Tuh. Tulang wangi. Tulang wangi itu apa pak gitu. Emang saya nggak ngerti bang. Tulang wangi itu saya nggak ngerti. Gak taunya tulang wangi itu, kalau kata dia penjelasan dia, dulu leluhur saya itu punya perjanjian bang. Perjanjian ntar anak keturunannya ada satu yang harus dikasih itu bang. Kasih itu tuh di mana pak? Itu tuh istananya makhluk gaib gitu. Istananya makhluk gaib yang tadi saya samperin tuh. Nah, istananya makhluk gaib itu saya bilang dalamnya kok ada yang macam-macam orang, kejadian macam-macam. Itu semua yang nyugih sesuai sama perbuatan itu nanti dibalas di sana. Jadi budaknya mereka. Akibat Sugih, pesugihan. Kata saya gini ya, masa iya sih leluhur saya begituan gitu. Leluhur kamu enggak, mungkin dari yang atas-atasnya dulu. Bukan pesugihan sebenarnya.
ngilmu katanya gitu. Kenapa kok pas saya masuk itu ada orang tua saya, kakek saya, ibu saya, bapak saya, itu yang nolong kamu supaya kamu nggak ikut mereka. Tapi saya dikasih makan, nggak boleh minum. Saya tadi dikasih makan. Kalau kamu makan, kalau kamu minum, berarti kamu bersedia ikut mereka. Nggak pulang lagi saya bang, berarti kalau udah makan itu, minum itu nggak pulang lagi saya. Saya nggak bisa pulang lagi, karena ikut mereka masuk ke dalam. Tuh. Untung kamu nggak makan katanya gitu. Ya udah pak, terus saya harus bagaimana ini? Tujuan kamu kesini kan ngobatin orang. Ya udah tujuannya itu aja. Kamu obatin, lah bapak kan bisa ngobatin, bisa orang bisa. Kenapa kok nggak bapak aja? Penyakit itu kalau kata orang tua sini, yang bisa ngambil itu kamu. Karena ipar kamu itu nikah sama kakak kamu. Kakak kamu itu anak dari bapak kamu. Nah bapak kamu itu di keluarga kamu tuh yang bisa kamu. Harus dia, harus kamu. Oh ya udah. Ya pak, udah saya istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Saya capek nih, saya tidur. Udah habis isya tuh saya tidur saya. Pas tidur itu saya itu gini, sama yang tadi kata dia kerajaan, datengin rajanya bang. Dia datengin rajanya, dipegang kaki saya, itu saya ngimpi bang. Dipegang kaki saya, ditarik tuh bang. Diseret saya bang, diseret. Saya bilang, aduh. Tapi saya kayak orang lindur bang, kayak orang ngigo. Tapi nggak ada yang berani bangunin saya bang. Saya tuh aduh, ditarik saya bang. Kayak orang nyata ditarik saya. Nah, yang narik saya itu wujudnya berubah bang. Berubah, yang mukanya serem nih. Ininya ada taringnya nih bang. Taringnya itu sampai ke kaki bang. Panjang banget sampai ke kaki. Ditarik saya. Tarik. Aduh. Saya tendang lagi. Lepas, ditarik lagi saya bang. Nggak lama, saya udah bilang, saya kalau mau ditarik terus, tetap aja saya nggak mau ikut. Lelalahnya saya bangun bang. Bangun. Sadar saya, buru-buru bangun saya. Sadar, duduk, nggak tidur lagi saya. Nah, udah mau dekat subuh, saya sholat, buru-buru saya pagi-pagi tuh bang. Pagi-pagi, saya tanya lagi sama orang situ. Emang kemarin benar saya 4 hari nggak pulang? Benar, kamu 4 hari kemana aja gitu. Ceritain dong gitu. Enggak, saya nggak mau cerita. Jam 7, langsung saya dianterin tuh ke rumah yang mau diobatin. Datang saya, ketok pintunya, langsung dia meluk saya bang. Meluk saya tuh yang sakit, meluk saya bang. Kenceng buat meluk saya. Meluk saya kenceng. Lama-lama saya kayak orang nggak bisa napas bang. Aduh ya Allah, lepas. Dilepasin berapa orang, kok tuh kuat banget bang. Udah bisa kelepas, dia dipegangin. Mulutnya itu bilang gini, kamu kalau saya keluar dari ini orang, kamu nggak bakal pulang gitu. Kamu nggak bakal pulang lagi. Aduh, saya jadi takut tuh bang saya. Benar-benar takut saya. Kok nggak pulang lagi? Emang kenapa ya nggak pulang lagi ya dalam hati saya? Saya gini, ini sebabnya kenapa? Ini salah satu orang yang pernah masuk ke hutan juga. Dari dia masih remaja, nggak ketemu sampai 3 tahun bang. 3 tahun? 3 tahun bang. Baru ketemu langsung kayak begitu. Sakit begitu. Orang situ bilang 3 tahun dia nggak pulang.
Maksudnya 3 tahun hilang. 3 tahun orang situ ngilangnya dia udah nggak udah meninggal atau udah kemana gitu. 3 tahun nggak ada di kampung itu. Tapi terakhir kali orang ngeliat tuh dia masuk ke hutan. 3 tahun bang, lama juga 3 tahun. Saya bilang gini, Bapak apa yang dirasa? Saya waktu ke hutan, saya disuruh yang di hutan itu, suruh nyuangin air. Jadi setiap ada orang yang datang minta air, saya cidukin air. Saya cidukin air. Setelah air saya tuang itu, pas dia jalan, berubah bang. Jadi kepingan duit. Jadi koin duit, emas. Tadinya pakai gelas, sedikit, itu jadi kayak ember gede. Jalan bang. Cidukin lagi, jalan lagi. Kalau kata yang di sana dia bilang, tugasnya begini, sampai entar akhir hayat kamu tugasnya begini. Saya bilang, emang dulu pernah gimana Pak? Pernah ngerjain apa? Gitu. Saya pernah nyari ilmu. Tapi belum sampai selesai guru saya meninggal. Kata guru saya sebelum meninggal bilang, biar ilmu kamu sempurna, masuk ke dalam hutan itu. Gak taunya di hutan itu saya suruh begitu. Pas saya keluar, itu saya bikin kaget saya, kejadiannya di luar dari nalar saya. Pertama saya keluar, kata orang saya udah 3 tahun gak pulang. Lama juga 3 tahun kata dia. Gak lama anaknya meninggal. Anaknya meninggal. Meninggal, dia yang mandiin, mau dikuburin, cuman itu doang bang. Batang pisang doang, gedebong pisang. Yang dikubur gedebong pisang doang. Tapi orang ngelihatnya dia itu anak orang yang meninggal. Tapi dia cuma batang gedebong pisang doang. Lama-lama kayak orang hilang akal. Istrinya meninggal, orang tuanya meninggal, tinggal dia sendiri. Dia sendiri, tiap malam kata dia, rumahnya itu disuruh dihias bang. Rumahnya itu kayak gubuk bang, biasa rumah kampung, tapi suruh dihias tiap malam bang. Dibikin rapi bang, dihias, kain, dilipat-lipat, dibikin kayak hias. Buat apa bang itu? Ada yang mau datang ke rumah dia bang. Siapa? Ya dia bilang itu pangeran. Dari kerajaan itu pangeran datang sama anak buahnya di situ. Datang bang, bener kata dia datang. Nah dia itu suruh di luar rumahnya kan ada tangga tuh bang. Dia suruh di situ. Di dalam itu dia nggak tahu lagi ngapain. Itu banyak bang itu datang. Udah itu selama berapa lama, kata dia, saya ini nggak sadar. Terus gimana gitu? Saya udah capek kayak gini nih, istri keluarga saya udah pada nggak ada. Saya bilang jujur, Bapak pernah ngerjain apa? Nggak taunya dia pernah minta ke sana bang. Cari pesugihan. Minta sesuatu. Kalau kata dia bukan nyugi. Kata dia minta. Tapi dengan syarat. Keluarganya mau diambil semua, iya. Kata dia, dapat enggak, saya jadi begini. Saya bilang, terus Bapak sekarang mau apa? Saya mau sembuh. Saya biar nggak kayak gini lagi. Saya bilang, insya Allah ya Pak. Mana ada syaratnya, saya bilang. Syaratnya rumah Bapak harus dibakar. Rumah Bapak harus dibakar. Bapak nggak boleh tinggal di situ lagi, tinggal di rumah saudara. Saya bilang sama kepala dusunnya tuh bang, boleh nggak nih? Udah nggak apa-apa, yang terbaik aja. Dibakar bang. Bakar rame-rame tuh. Dibakar.
dibakar. Yang dibakar di situ bang rumahnya, itu keluar asap hitamnya dari dalam hutan itu bang. Dalam hutan itu asap hitam banget bang. Hitam banget itu asap kayak apa kebakar itu bang. Kayak gedung gudang kebakar, gede banget asapnya bang. Apinya nggak kelihatan, asap doang hitam itu. Orang kampung itu hutannya kebakaran, hutannya kebakaran gitu. Pada masuk tuh bang ke dalam tuh. Pas masuk ke dalam, nggak ada satupun pohon yang kebakar bang. Nggak ada satupun pohon yang kebakar. Itu asap doang bang. Asap doang itu. Nggak ada satupun. Pohonnya nggak ada yang rusak, nggak ada yang kebakar, nggak ada yang mati, nggak ada yang apa. Asap doang. Asap doang dilihat, nggak lama asap itu hilang. Pas asap itu hilang, rumahnya hancur bang. Hancur, rumah yang dibakar tadi hancur. Hancur. Kata dia, saya tinggalnya di rumah saudara, iya. Dapat 2 hari, udah terlalu lama tuh bang saya. Di situ terlalu lama. Saya bilang, insya Allah deh pak, saya kasih air nih, bapak minum, insya Allah ya, mudah-mudahan sehat. Dapat 2 hari saya mau pulang, dikabarin saya bang. Rame banget tuh ya. Malam atau menjelang maghrib bang. Dibilangin apa bang? Orangnya nggak ada bang. Maksudnya? Meninggal. Innalillahi. Meninggal bang. Meninggal itu posisinya lagi tidur. Di bawahnya itu uang logaman emas itu bang. Di bawah dia tuh. Satu pala sampai kaki itu bang di bawah dia. Buat tidur dia begini bang. Udah meninggal orangnya. Kata saya kan rame ya. Saya dibilangin sih itu meninggal tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata saya, ini koinnya harus dibalikin lagi ke dalam hutan. Nggak boleh dibawa dikubur. Ya udah, kata abang ipar saya, kamu aja yang bawa ini koinnya. Koinnya nggak banyak bang. Paling kalau dihitung di total cuma 20-an lah. Tapi bentuknya agak besar-besar bang. Gini-gini nih bang, besar-besar tuh buat alasnya dia. Udah dikubur, normalnya orang dikubur. Udah dikubur, kata orang situ, saya anterin semua ya, ikut bawain koin emas, koinnya itu ya. Saya juga masuk ke dalam, takutnya saya dibilang nggak pulang lagi, kata saya gitu. Masuk ke dalam, bawain itu di jalan, nih di sini nih bang, nih kuping saya, kayak ditiup gitu bang, gitu. Mulai lagi kata saya, ini ada apa lagi nih kata saya. Udah deh pak, ya balik kita masuk ke dalam, ini koinnya taruh di situ. Taruh di situ aja, di sini tempat, nggak sampai ke dalam, di sini aja kita tinggal. Kalau ke dalam kita ntar takutnya nggak bisa keluar. Oh iya, semua juga pada takut sebenarnya sih. Nah dia keluar, saya bilang saya nggak pulang-pulang ini ya. Kuburannya itu baru selesai ya bang ya, dirapiin tanah-tanahnya tuh bang. Sama yang tukang gali kubur tuh. Kan udah pada pulang tuh bang, yang tukang gali kubur baru diberesin tuh, dirapiin. Selesai didoain baru dirapiin tuh, tanah-tanahnya dirata-ratain. Pas pulang, itu tukang gali kuburnya lari bang ke desa tuh, ke kampung. Bang tahu kenapa? Kenapa? Itu makamnya kebelah bang. Hah? Ambles begini bang, kebuka. Kebuka ambles bang. Seriusan? Iya itu kebuka ambles bang, kebuka tuh. Kata yang tukang gali kuburnya, saya kan ngelihatnya sesudahnya. Saya datang nih, dia teriak-teriakan nih. Tolong gitu. Kan rame tuh kan, masih banyak yang baru selesai pada kuburin kan, masih pada ngumpul. Kenapa pak? Gitu. Itu makamnya kebuka, kebelah begini gitu. Pada lari semua sono kan. Saya udah telanjur bersih-bersih badan, saya udah telanjur ini. Pulang dari nganterin koin tadi, udah telanjur bersih badan, kaget. Saya selesai mandi, saya keluar. Ada apa sih ibu? Itu di makamnya katanya ada yang aneh lagi gitu. Pas saya ke sono, bener bang.
Itu makamnya kebelah dua begini bang, kebelah dua gini tanahnya nih bang. Nah yang di dalam itu, yang jenazahnya itu udah bukan bentuk orang bang, bentuknya udah tulang. Man secara akal barusan pisan dikubur, tapi udah bentuk tulang bang. Tapi tulangnya itu kesusun bang, kesusun begini nih tulangnya. Gitu. Terus gimana? Orang sana bilangnya gimana coba kalau kayak gini? Saya kayaknya ini nih kita harus pindahin lagi kuburannya, jangan di sini deh. Harusnya di kampung lain, jangan di sini karena dulu dia ini udah terlanjur ini nih apa namanya buat perjanjian ke sana keluarganya. Oh ya udah nggak apa-apa deh. Dengan rasa takut tuh bang, pada gali kubur ngambilin tulang-tulangnya tuh bang. Ngambilin tulang-tulangnya, kain kafannya masih ada bang. Cuman kain kafannya kayak udah kebuka di sampingnya bang. Kain kafan itu udah kelipet rapi. Udah kelipet diambilin, kain kafannya diambil, dikeluarin, digelar tuh kain kafan, dimasukin lagi, diikat. Dibawa tuh bang, pakai keranda dibawa ke kampung sebelah. Kampung sebelah, itu waktu potong jenazah itu kempes namanya, tulang kan nggak ada dagingnya ya, kempes tuh rata begini kain kafan, tahu ke tulang. Nyampe kampung sebelah, tolong galiin, dadakan tuh bang galinya bang, dadakan galinya. Pas sudah mau diturunin, mau ditutup pakai papan tuh bang ya, jenazah biasanya kan ditutup miring pakai papan gini ya bang. Itu baru ditutup satu bang, itu utuh lagi orangnya bang. Orangnya itu lagi utuh lagi, manusia lagi, tapi posisinya udah meninggal, miring begini bang. Utuh lagi tuh, gini lagi. Nah, udah dituin, dikasih papan, walaupun dia kaget, nah kan semua juga pada kaget ngeliat tuh, udah tutupin papan, dari kakinya itu mancur kayak air bang. Kayak air tuh, tapi baunya amis banget tuh baunya, air. Itu ngegenangin dari mulai kaki, badan, kepala, muter tuh sampai ke depan bang. Pas badan dia segini, sebadan dia tuh. Saya bilang ya Allah, ini gimana ya? Kemarin saya dibuat aneh di sini, katanya leluhur saya punya perjanjian. Ini setan banyak banget di sini, masa gini. Sekarang ini orang, gimana nih jalan keluarnya nih? Gimana nih Pak? Kita bilang sama saya. Ini orang ada airnya mau kita kuras apa enggak? Susah Pak. Airnya nggak berhenti bang. Tapi airnya itu nggak nambah bang. Pas badannya doang. Nggak banyak, tapi segitu-gitu aja. Tapi airnya keluar terus. Akhirnya kesepakatan tokoh agama di sana. Saya kan juga kan tamu ya bang ya. Kesepakatan tokoh agama di sana, lebih baik kita kubur, tutup aja, udah ditutup pakai tanah. Tutup pakai tanah. Nanti kalau ada suatu saat ada apa-apa, kita pindahin aja jenazahnya. Tuh. Udah selesai, didoain sama tokoh sana, tokoh agama sana, Pak Ustadz di sana. Lalu saya pada pulang bang. Malamnya dia ngajiin. Pas dia ngajiin, orang yang paling belakang posisi ngaji itu saya masih ikut sehari tuh bang ngaji. Terakhir ikut tuh. Posisi ngaji paling belakang itu, kata dia di belakang saya kok ada yang begini bang. Kata orang itu bang, kata orang yang ikut ngaji. Kurang gitu. Pas dia nengok ke belakang, ini cerita ya bang ya, yang lain nggak ada, dia doang tuh bang, yang paling belakang tuh. Semasuk saya kan lagi apa namanya kita fokus baca ya, nggak begitu merhatiin. Pas dia nengok, itu jenazah yang dikubur bang yang ngomong kurang. Ngomong sama orang yang lagi ngaji itu, yang di depan dia paling belakang tuh, datang kata di belakang dia, kurang. Berhenti langsung dia tuh kayak orang spontan.
Kamu ngapain? Berhenti semua ngaji tuh bang. Kalau kencang suaranya ya berhenti. Kata yang mimpin pengajiannya, kenapa Le? Gitu. Orang Jawa kan kalau itu Le ya bang ya. Kenapa Le? Gitu. Ini dia datang bilangnya kurang. Gitu. Gak tanya apa bang. Rumahnya yang dibakar itu, sebelahnya itu kayak ada gentong ya bang ya. Nah gentong itu isinya apa namanya, rambut apa nggak tahu, rambut, terus kayak padi berapa biji, terus ada yang lain tuh isinya itu berbagai macam, ketutup tuh gentongnya dari kayu tuh bang, orang kampung kayu. Kata orang yang ngerti di situ, yang tokoh agamanya, ini ada yang belum diituin nih, dimusnahin, ada yang kurang. Nah orang kampung situ bilang, itu ada gentong, pas dibuka itu isinya begitu bang. Tahu itu buat apa kita nggak tahu ya bang ya. Akhirnya kesepakatan kita ngaji dulu, selesai ngaji itu gentong dibakar. Gentong dibakar, air itu yang tadinya dikubur ada airnya, ngerembes keluar bang. Ngerembes keluar tuh air dari dalam kuburannya bang, ngerembes keluar. Taunya itu yang pada mau ngaji pulang pasti ngelewatin makam itu bang, karena makamnya bukan makam besar gitu, bukan makam kampung, tapi kita kalau jalan pasti lewatin makam itu. Itu air balik lagi ke kampung, bilang kuburannya ada airnya, keluar airnya gitu. Kata saya udah nggak apa-apa, besok juga udah nggak apa-apa gitu. Berarti dia udah terima gitu. Bener bang, besok udah nggak ada apa-apa bang, airnya udah nggak ada. Airnya nggak ada, orang-orang situ bilang, terus gimana, kita pindahin nggak jenazahnya? Nggak usah. Saya bilang sama orang kampung situ, di sini jangan terbuai sama rayuan setan, kata saya gitu. Hidup apa adanya aja, jangan keikutan hawa nafsu. Kadang-kadang orang situ, ada orang luar mau itu diantarin ke situ bang, ke dalam hutan itu. Kadang-kadang dari mana. Kalau gitu mendingan ini aja, sama kepala desanya bilang ditutup hutannya, bilang sama pemerintah ditutup biar nggak ada orang ke situ. Sampai sekarang bang, saya pulang di mobil, tadinya saya berangkat mengantuk, saya nggak ngantuk sama sekali. Saya melek, benar-benar melek. Pas jalan berapa kilo dari kampung itu, belakang saya tuh diusap gini nih bang, sama yang meninggal itu bang, diusap begini bang. Diusap begini saya, samping saya diusap begini saya. Saya bilang, udah tenang, terima kasih, saya mau pamit, saya udah selesai gitu. Oh ya udah. Saya pulang, nyampe rumah, di perjalanan itu kata kakak ipar saya, mudah-mudahan kita nggak apa-apa ya. Iya, insya Allah nggak apa-apa. Sampai rumah, udah nyampe di rumah kakak ipar saya, mau langsung pulang nggak ke rumah kamu? Enggak, besok aja, saya mau istirahat dulu. Saya telepon istri saya, besok aja saya mau istirahat dulu. Besoknya saya pulang, nyampe rumah, saya cerita sama istri saya. Pas malam saya diimpiin sama almarhum bapak saya bang. Oke. Bilangnya apa bang? Apa? Bohong, itu semua setan. Nggak bener bang. Kejadian saya yang di sono, bapak saya, ibu saya, katanya saya punya perjanjian leluhur tulang wangi, bohong bang. Katanya itu setan, tipu daya setan. Kata saya, alhamdulillah, untung kamu bisa beresin di sana. Sehari tuh bang, mimpi. Besoknya ibu saya bilang, diimpiin lagi ke hari kedua, ibu saya bilangnya,
jangan pernah kamu ninggalin sholat. Itu benteng kamu di dunia. Udah gitu, Bang. Alhamdulillah. Di abang ipar saya nelpon. Dia dapat telepon dari kampung. Katanya kuburannya mau dipindah. Tapi dengan satu ituan, kalau dipindah ke kampungnya lagi bahaya enggak? Saya bilang enggak usah, di situ aja. Gitu. Alhamdulillah, Bang. Nah, yang paling bikin saya kaget, benar-benar kaget ya, Bang ya. Terakhir dia cerita itu abang ipar saya, Bang. Kan jenazahnya itu dikuburinnya kan di lain kampung ya, Bang. Istri sama anaknya sama orang tuanya tuh di kampung dia ya, Bang. Istri, anak sama orang tuanya itu kuburnya bisa gabung ke sana, Bang. Hah? Berjajar gabung, Bang. Bergabung jajar tuh, Bang. Jadi satu tuh. Yang di sini ada kuburannya, di sana ada lagi kuburannya. Dia bilang kuburannya bisa pindah ke sana, tapi yang di kampung itu masih ada nggak? Masih ada kuburannya, yang di situ masih ada, Bang. Jadi dua. Tuh, Bang. Berjajar gini, Bang. Tuh. Sama anak, istri sama orang tuanya yang meninggal. Kata saya udah nggak apa-apa. Yang penting warganya nggak kenapa-napa. Udah, jangan jadi buat permasalahan. Takutnya di sana ntar bingung lagi ke sana. Ya udah. Sekalian terima kasih banyak, kata keluarganya terima kasih banyak. Yang masih ada kan pamannya, Bang, di sana. Terima kasih banyak. Nggak sempat ngasih apa-apa. Yang penting udah tenang semuanya di sana gitu. Ya mudah-mudahan. Kata istri saya, capek gitu. Capek lah. Habis ini kita ziarah ke makam orang tua ya gitu. Iya. Makam orang tua saya, pas ziarah ke makam bapak saya, Bang, itu rumput tadinya kan bersih rata ya, Bang ya. Pas saya datang rumputnya segini-gini, Bang. Segini-gini. Tapi ada bunganya, Bang, begini, Bang. Tuh dekat palanya, Bang. Wanginya, Bang. Wangi banget. Saya bilang, Pak, alhamdulillah terima kasih doanya ya. Gitu. Mudah-mudahan ini pelajaran buat saya juga. Supaya jangan sampai saya kebawa sama tipu daya setan. Iya, gitu. Alhamdulillah, Bang. Oke nih, Pak Imron. Oke, ternyata seperti itu, Pak ya. Dan semuanya itu ternyata ketika Bapak sudah balik lagi sampai ke rumah, dimimpin lagi. Dan ternyata semuanya itu tipu daya setan. Betul. Berarti yang kejadian di tempat tersebut itu sama sekali tidak benar. Kejadiannya saya di tempat itu benar, Bang. Oke, maksudnya si sosoknya ini. Si sosoknya benar, tempatnya benar. Cuman yang jadi tipu daya itu dia bilang leluhur saya tuh punya perjanjian ke sana gitu, Bang. Itu tipu dayanya. Bohong. Oh, yang bohongnya seperti Ya, itu. betul. Itu tipu dayanya. Berarti bukan. Kalau kejadiannya benar, Bang, benar-benar saya tuh masuk tempat kayak istana. Saya ngelihat di dalam itu banyak-banyak kejadian yang tadi saya bilang. Ada muka separuh manusia-manusia kontet tuh. Separuh berbulu, separuh manusia. Itu banyak benar-benar kisah nyata, Bang. Nyata benar-benar kejadiannya. Cuman dia bilang, saya ini tulang wangi, saya Itu ini bohong. leluhur, itu bohong. Itu cuman itu doang. Oke. Nah, tentang kejadian Bapak sempat hilang nih. Iya. Kan akhirnya Bapak sempat balik lagi Iya. ke rumah dan sempat sudah diramaikan. Iya. Udah 4 hari. Dan pas kejadian Bapak pulang, gimana keadaan orang rumah? Maksudnya khawatirnya seperti apa? Kalau khawatir, pasti khawatir. Cuman yang paling mereka itu tuh, kata mereka sudah ikhlas. Tapi sempat ngasih kabar ke istri nggak sih abang atau kakak ini? Ngasih. Dan istri saya kayak ada firasat. Kalau memang suami saya masih dikasih pertolongan, minta pertolongan sama Allah. Gitu doang, Bang. Karena istri saya tuh udah paham. Kalau saya
begini nih pasti resikonya seperti ini bang. Oke. Gitu. Nah, selama Bapak hilang, sempat dicari ke tempat tersebut nggak sih? Semua bang, satu kampung. Nyari ke kebun itu. Kebunnya tuh pohon-pohonnya banyak banget itu bang. Pohon-pohon, kebun-kebun kayak pohon-pohon bukan pohon buah bang, tapi kayak kebun deh. Kayak ada yang sebelah kidul tuh pohon kebun jagung, kebun apa tuh namanya, Tapi pohon sampai masuk ke hutan juga nggak? masuk. Nggak ketemu? Nggak ketemu bang. Itu udah bawa orang ngerti bang. Dari Yang kampung paham ya? sebelah, dari mana, cuman bilang apa bang. Pas nyampe patok batu itu cuman bilang gini, dia ada di sini gitu doang bang. Tapi namanya orang kampung, udah nyari nggak ketemu, pikirannya udah ikhlas bang. Iya benar. Dibuatlah pengajian. Nah pas saya pulang itu pengajian pas masuk hari keempat. Hari keempat. Bertepatan besoknya tuh tahun baru Islam tuh bang. Kalau orang Jawa bilang satu suro. Oke. Nah, ini kan daerahnya di daerah Tulungagung. Tulungagung. Tulungagung ini kalau bisa kita cari di Google ya, itu dekat dengan yang namanya Gunung Kawi. Nah, dari tempat desa tersebut nih Pak, kalau Bapak sempat menanyakan nggak ke kakak perihal tentang jarak antara Tulungagung sama Gunung Kawi ini? Saya nggak sempat ngobrol macam-macam kayak Tapi gitu sempat bang. ada lihat ada seperti kayak gunung-gunung gitu nggak? Saya nggak sempat ngeliat-ngeliat seperti itu bang. Karena saya niatnya datang ke sana tuh memang fokus mengobatin orang. Saya juga nggak tahu kalau saya dapat kejadian saya itu bisa hilang begitu bang. Jadi nggak ada kepikiran ngelihat sekitar atau apa karena saya banyak di rumah. Keluar itu pas lagi mau ngobatin, tahu-tahu saya jalan ke dalam hutan itu doang saya keluarnya sama. Saya mau nguburin jenazah itu ngurusin, ngajiin baru setelah itu saya di rumah lagi dan pulang saya. Saya nggak begitu Paham tentang itu alam sekitar ya? dan saya nggak pernah nanya ngobrol-ngobrol karena waktunya nggak pernah ada saya buat ngobrol sama orang kampung gitu apa-apa bang ipar saya. Yang jadi pertanyaan maksudnya di kampung situ banyak nggak sih orang yang maksudnya melakukan hal pesugihan itu? Kebanyakan perantara bang, Calo gitu. calo dari luar. Orang situ pernah dengar bang, tapi kalau masuk ke dalam sana mereka nggak mau nganter bang. Suruh orang yang bersangkutan yang punya kepentingan yang masuk sendiri ke sana bang. Dan hampir rata-rata yang keluar itu pasti dikasih sesuatu bang. Dari tempat itu? Dari tempat itu bilang bang, mereka bilang. Ada yang dikasih benda apa katanya dibungkus kain putih, bawa pulang. Ada yang dikasih apa, ada yang dikasih kayak apa namanya kujang gitu, kayak pusaka gitu dibawa pulang, digunjukin sama orang kampung situ bang. Saya dapat ini. Kamu disuruh apa? Suruh ya udah kerjain gitu. Gitu. Perlu abang tahu. Saya pun sebelum saya dibawa sama bapak saya keluar itu, saya dikasih sesuatu bang sama di sana. Kasih apa? Nih, yang saya pakai nih bang. Ini yang saya pakai nih. Ini saya dikasih. Maksudnya langsung ngasih atau Suruh ambil di dalam kayak karung gitu bang ya. Saya suruh tangan saya masuk, saya suruh ambil ini bang saya. Nih, ini saya pakai sampai sekarang. Tapi kalau saya ini mah ini nggak ada apa-apa buat perhiasan doang bang, nggak ada apa-apanya. Cuman kata menurut mereka ini saya suruh bawa pulang. Ini saya unjukin sama kakak ipar saya. Kata dia udah pak, kalau itu buang aja enggak. Saya bilang cakep juga nih di tangan, saya pakai bang. buat cindera mata ya? Iya, hitung-hitung gitu Iya aja. benar-benar. Oke. Dan alhamdulillah akhirnya Pak Imron di sana juga udah sempat menjalankan tugasnya juga membantu ya. Alhamdulillah. Walaupun akhirnya seperti ini Iya. meninggal dunia dan hartanya pun juga semuanya diambil ya. Makanya hal seperti itu lebih baik dijauhkan ya.
Tapi ini Bang, saya baru seumur hidup baru sekali ngerasain itu Bang. Iya. Yang kata orang hilang sampai 4 hari itu baru, semua mudah-mudahan saya nggak lagi Bang. Saya seumur hidup baru ngerasain kayak gitu. Rasain cuma beberapa menit tapi bisa hilang. Betul. Hitungan jam, nggak nyampe sejam lah Bang. Tapi saya bilang udah 4 hari. Iya benar. Dari situ saya percaya Bang. Ternyata dunia mereka sama dunia kita tuh beda. Iya. Beda segala-galanya beda. Oke, Pak Imran, sekali terima kasih nih Pak. Sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan nggak buat teman-teman yang nonton kisah Pak Imran pada malam kali ini? Silakan Pak. Pesan saya satu saja. Jangan pernah bersekutu sama selain Allah. Iya. Sebab orang yang bersekutu itu pasti akan binasa. Itu Iya. aja. Apalagi yang apa ya bisa dibilang sugih itu sugih ya. Betul. Gitu ya. Oke, mungkin dari cerita Pak Imron pada malam kali ini bisa diambil sisi positifnya dan Bonardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.